Halo saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap kita semua sehat, penuh semangat, dan senantiasa tidak pernah kehilangan akal untuk menjalani kehidupan ini dengan bahagia setiap hari. Karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menyertai kehidupan kita setiap hari. Berjumpa lagi kita dalam pemahaman Alkitab Dewasa GKI Taman Cibunut Bandung, hari Rabu 9 Desember 2020 bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Tema PA kita menyemai benih perdamaian, masih dalam rangka Advent yang kedua ini. Nats yang kita baca dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita memulai dengan doa dan memahami firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari NKB nomor 178. Ambil dunia, beriku Yesus yang setia janjinya. Ambil dunia, beriku Yesus yang setia janjinya, dan kasih-Nya pun abadi, tak berubah selamanya. Oh betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusannya, memberi hidup bakal. Ambil dunia, beriku Yesus, ku dambakan senyumnya di sepanjang kembaraku, ku dipimpin terangnya. Oh betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusannya, memberi hidup bakal. Oh betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusannya, memberi hidup bakal. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, sesuai dengan pujian tadi, lapangkanlah hati dan pikiran kami. Bisa saja dunia dan segala kenikmatan yang ditawarkan telah menetap dalam hati kami, sehingga kami hidup dituntun oleh segala tawaran dan kenikmatan dunia. Kami sibuk sana kemari, berusaha ini dan itu, tidak lagi melihat tentang kepentingan Tuhan melalui kami. Biarlah di masa Advent ini kami mohon dan berseru, bebaskanlah kami dari nikmat dunia yang selama ini ada dalam hati kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu dan bersama-sama mengambil makna, dan mampukan kami untuk menyambut kedatangan Tuhan kembali. Kami berdoa di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11 tentang berita kelepasan. Demikian firman Tuhan.
Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah dan berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya, seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian saudara pembacaan firman kita dari kitab Yesaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, susunan puisi ini banyak gambaran-gambaran atau metafora. Yang menarik, gambaran atau metafora ini dipertentangkan ya, dan disejajarkan pertentangannya itu. Apa saja itu? Yang pertama adalah gambaran tentang situasi kenyamanan yang dipertentangkan sejajar dengan deklarasi dosa. Dalam ayat yang kedua, saya akan bacakan kembali untuk kita. Tenanglah, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Jadi ini seruan untuk tenang, namun disejajarkan tenang karena dosa yang telah dilakukan, deklarasi dosa yang telah dilakukan umat sudah diampuni oleh Tuhan. Dosa yang dimaksud adalah kalau kita baca di bab-bab awal kitab Yesaya, bab-bab di bawah bab 10 atau pasal 10 di bawahnya ya. Itu dikatakan orang-orang Yerusalem yang makmur, di sana dilihat oleh Allah mereka menindas orang-orang yang lemah. Dan juga ada penyembahan kepada berhala di sana. Dalam Yesaya 2 ayat 8. Nanti bisa saudara baca. Kemudian selain itu pemimpin-pemimpin umat juga menyesatkan umat.
itu bisa kita baca dalam Yesaya pasal yang ketiga ayat 12. Termasuk juga adanya tindakan ketidakadilan dan kebohongan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin umat. Sehingga pada pasal 6 Allah menyerukan, memanggil seorang utusan, siapa yang mau diutus untuk memberitakan berita penghakiman atas dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Jadi pasal 40 ayat 1:11 ini, saudara, berita kelepasan itu bersambung dari pasal ke-6 tentang berita penghakiman. Jadi umat sudah dihakimi, sudah dihukum, dibuang ke Babilonia, dan pasal 40 ini ceritanya umat dilepaskan ya dari hukuman Tuhan yang berlipat ganda ya karena dosa yang saya sebutkan tadi. Saudara-saudara, harus diakui juga bahwa dalam sejarah manusia memang pada tahun 257 sebelum Masehi, Yerusalem betul-betul ditaklukkan oleh Babilonia dalam kejayaannya. Memang ada unsur penaklukan. Jadi bukan semerta-merta Israel dibuang gitu ya, dibawa oleh Tuhan ke Babilonia, tetapi memang ada proses penaklukan oleh bangsa asing yaitu Babilonia, bangsa yang tidak mengenal Allah yang pada waktu itu jaya. Namun orang-orang Yahudi melihat bahwa penaklukan terhadap Yerusalem oleh Babilonia itu juga secara iman atau secara keyakinan mereka, inilah Allah yang sedang menghukum Israel karena dosa-dosa mereka. Mereka dibuang ke Babel atau ke Babilonia. Kedua, gambaran yang bertentangan adalah tentang kerapuhan manusia. Digambarkan manusia itu seperti rumput di padang yang luas. Dan disejajarkan dengan kekuatan Tuhan yang abadi, kekuatan Allah yang abadi. Bukan hanya umat Israel, rumput yang rapuh itu, tetapi juga bangsa-bangsa yang ada di dunia. Kalau kita menyebut bangsa-bangsa dalam Perjanjian Lama, itu berarti seluruh bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu juga dipandang seperti rumput. Ya. Pada ayat 6, 7, dan 8, ada suara yang berkata, "Berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi kering." Diulangi lagi di ayat ke-8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Bangsa-bangsa kejayaannya cuma sebentar, semaraknya cuma sebentar. Menggambarkan kerapuhan umat manusia, sejaya-jayanya umat manusia, dia rapuh di hadapan Allah. Gambaran kerapuhan umat manusia ini juga mau menunjukkan tentang gambaran dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa juga dewa-dewa yang rapuh. Dewa-dewa yang kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Allah yang besar. Jadi di sini juga gambaran metafora yang dipertentangkan kerapuhan dan kekuatan Allah. Bukan hanya kerapuhan manusia, tetapi juga kerapuhan dari dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah juga rapuh di hadapan kekuatan Tuhan. Di sini Allah mau ditunjukkan dalam kekuatannya sebagai penguasa kehidupan ini. Cahaya kuasanya menyinari bangsa-bangsa. Bukan hanya umat Israel, menguasai kehidupan. Bukan hanya kehidupan umat Israel, tetapi juga kehidupan bangsa-bangsa. Di ayat yang ke-10 saya bacakan, lihat,
itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Dengan tangannya ia berkuasa. Dalam kisah Keluaran yang pertama, bangsa Israel dari tanah Mesir, Allah memimpin bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api. Tetapi dalam Keluaran yang kedua, dalam tanda petik dari Babelonia ini, Allah menunjukkan cahayanya sendiri di hadapan bangsa-bangsa. Jadi yang rapuh bertemu yang kuat tetap disinari. Ya, sekalipun yang rapuh ini penuh dengan dosa dan menyimpang dari hadapan Allah, khususnya umat Israel. Gambaran yang ketiga adalah tangan yang kuat dari Allah. Disejajarkan dengan gambaran tangan yang kuat yang merangkul ya, dan yang mengambil umat, ya, menghimpun umat, meletakkan umat di pangkuan Allah seperti seorang gembala yang menaruh anak domba di pangkuannya. Jadi tangan Allah yang kuat, penuh kuasa itu, yang melawan, yang menghukum. Tangan Allah juga yang merangkul dan menghimpun umat Israel, termasuk bangsa-bangsa juga pada akhirnya. Seperti seorang gembala yang menghimpun domba-domba dan membawa anak-anak domba ke pangkuannya, duduk dalam pangkuan Allah. Kita bisa baca itu semua di ayat yang ke-11. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Apa maknanya, saudara, dari dua gambaran yang dipertentangkan ini? Deklarasi dosa dipertentangkan dengan kenyamanan, ketenangan. Yang berdosa sekarang sudah diampuni. Kemudian gambaran kerapuhan manusia. Kerapuhan bangsa-bangsa seperti rumput kering, layu, semaraknya sebentar. Bahkan dewa-dewa tidak dapat menandingi keperkasaan Tuhan, kekuatan Tuhan yang abadi, yang menyinari, ya, bahkan yang sulit untuk dilawan oleh semua bangsa-bangsa. Bahkan dewa-dewa mereka juga di bawah Tuhan kekuasaannya, dikuasai. Tuhanlah kehidupan. Lalu yang terakhir kerapuhan. Ya, dipadankan tangan Allah yang kuat, maksud saya yang perkasa, yang penuh kuasa itu disandingkan dengan tangan Allah yang penuh kuasa itu merangkul. Seperti gembala yang merangkul domba-dombanya, meletakkan anak-anak domba ke pangkuannya. Apa makna semua metafora yang dipertentangkan itu? Gambaran-gambaran yang dipertentangkan itu mau menunjukkan dua hal. Yang pertama, saudara, Allah itu Allah yang keras. Namun sekaligus Allah yang lembut dan penuh kemurahan hati. Inilah Allah. Allah yang keras dan penuh dengan kemurahan hati, sekaligus lembut dan penuh dengan kemurahan hati. Dalam perjanjian lama biasa dipertunjukkan Allah yang keras, Allah yang menghakimi, Allah yang menghukum. Tetapi Allah juga yang memperhatikan dengan kelembutan umatnya dalam pembuangan, dalam hukuman itu. Kalau ada umatnya dalam pembuangan dan hukuman itu ditindas, dianiaya, diperlakukan tidak adil, maka Allah tidak segan-segan untuk menunjukkan kelembutan, kemurahan hati kepada umat untuk mengampuni dan memulihkan mereka. Itu yang pertama.
Bahkan dalam yang pertama ditambahkan lagi, Yerusalem dan Sion ini dijadikan setelah dipulihkan dalam kelembutan dan kemurahan Allah menjadi bangsa untuk menyerukan kabar baik. Di ayat yang ke-9 dikatakan, "Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat." Itu yang pertama maknanya. Yang kedua, saudara, maknanya adalah perubahan status. Ya. Allah merubah status bangsa Israel. Dari bangsa yang dijajah atau yang teraniaya, bangsa budak, dikeluarkan oleh Allah. Yang tadinya ditinggalkan oleh Allah dalam pembuangan itu, sekarang dikeluarkan dan ditemani Allah untuk menjalani perjalanan menuju ke tanah yang disediakan oleh Allah. Keluar dari penindasan bangsa Babilonia. Artinya di sini adalah sebuah pemulihan. Bahkan tadi dikatakan Sion dan Yerusalem bukan lagi menjadi bangsa yang bawah, ya. Artinya bangsa yang dijajah, tetapi menjadi bangsa yang penting. Ini dikatakan tadi seperti saya bacakan, mereka diminta Sion untuk menyerukan sebagai pembawa kabar baik dan Yerusalem sebagai pembawa kabar baik untuk menyaringkan suara mereka itu, memanggil bangsa-bangsa untuk berkumpul di Sion dan Yerusalem untuk menyambut kemuliaan sosok Allah. Saudara-saudara, dalam kedua makna gambaran tadi secara singkat mau dikatakan bahwa Allah telah menunjukkan kepada umat Israel dan bangsa-bangsa kekuatan serta kemurahan hatinya untuk mengelola kehidupan ini. Bukan hanya umat. Umat Israel dipakai memang untuk menjadi semacam model, semacam utusan untuk memanggil bangsa-bangsa untuk ikut dan mau diatur hidupnya oleh Allah. Sehingga dalam kehidupan ini mendatangkan kedamaian. Tidak ada lagi yang menindas satu dengan yang lain. Tidak ada lagi yang menyombongkan diri satu dengan yang lain. Karena apa? Karena semua mengikuti apa yang dikelola, apa yang menjadi kekuatan Allah untuk mengelola kehidupan kita bersama-sama. Ada namun ya, ada namunnya. Pada ayat yang ketiga dan keempat, saudara, saya bacakan di sini. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Apa maksudnya ini? Jadi sekalipun umat sudah dikeluarkan dari Babilonia, diampuni dosanya, umat tetap tidak lepas dari kesulitan. Keluar dari Babilonia, masuk ke padang gurun. Umat harus menempuh perjalanan pulangnya melalui padang gurun dan belantara. Di sana dikatakan harus melewati padang gurun, meluruskan jalan di belantara. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Sesuatu metafora untuk menggambarkan hal yang sulit. Padang gurun tidak mudah dilalui. Namun saudara,
sekalipun situasi kesulitannya sama, tetapi berbeda dalam hal identitas umat Israel itu sendiri. Berbedanya begini, saat di Babilonia, mereka menjadi seorang atau umat buangan dan ditinggalkan oleh Allah, dihukum. Mereka dijajah, mereka budak atau hamba-hamba dari pemerintahan Babilonia. Saat mereka dikeluarkan dari Babilonia, masuk ke gurun, mereka berubah status identitasnya. Bukan lagi sebagai jajahan, bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai umat Allah yang telah dipulihkan, diselamatkan, diperdamaikan oleh Allah sendiri. Allah tidak meninggalkan mereka di padang gurun dengan segala kesulitannya. Allah akan menyertai mereka. Mereka menjadi bangsa yang merdeka. Jadi situasi sulitnya sama. Keluar dari Babilonia, masuk ke padang gurun. Tetapi berbeda status identitas umat Allah. Sebagai jajahan di Babilonia, ya, dihukum Allah, ditinggalkan Allah. Di padang gurun, mereka sebagai umat yang merdeka bersama Allah untuk berjalan menuju pulang, ya, ke tanahnya sendiri. Dan tadi juga sudah ditegaskan, bahkan mereka dipakai oleh Allah, dijelaskan menjadi bangsa yang berseru-seru, menyerukan kabar baik. Hai Sion, serukanlah kabar baik. Hai Yerusalem, serukanlah kabar baik. Sulitnya sama, tetapi statusnya beda. Jadi bangsa yang merdeka di padang gurun untuk pulang ke tanah perjanjian. Dipulihkan mereka. Sedangkan di Babilonia mereka sebagai orang-orang jajahan dan orang hukuman Tuhan. Terus saudara, dalam Markus 1 ayat 1 sampai 11 ayat 3 khususnya dalam Yesaya 40, Markus mengutip bahwa orang yang berseru-seru itu di Markus diidentifikasi sebagai Yohanes Pembaptis yang mengajak setiap orang di padang gurun untuk bertobat dan memberikan diri mereka dibaptis oleh air. Untuk apa? Untuk menyambut Yesus yang belum mereka kenal, yang lebih besar, yang telah diberi hak oleh Allah sendiri untuk membaptis mereka dengan Roh Kudus. Artinya pertobatan mereka akan disambut oleh Allah melalui Yesus Kristus dan mereka menerima keselamatan. Lokasinya di mana? Di padang gurun. Jadi padang gurun ini simbol sebuah perjalanan yang sulit, tetapi juga menjadi simbol pemurnian diri. Orang diminta bertobat, umat diminta bertobat, kita semua ya, di padang gurun. Di dalam rute jalan yang ditempuh umat untuk pulang ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, ke negerinya sendiri, padang gurun. Saudara-saudara, bagian ini bisa kita refleksikan apa ya dalam kehidupan dan masa Advent ini. Saya mengajak kita untuk melihat bahwa dunia yang kita tinggali ini sebetulnya padang gurun kita. Dunia menawarkan banyak kenikmatan. Dunia menawarkan harta benda untuk kita miliki, tapi tidak gratis semua itu. Kamu harus banting tulang. Kamu harus menghabiskan waktu sepanjang hidupmu untuk mendapatkan semua harta benda yang ditawarkan dunia. Kamu ditawarkan atau kita semua ditawarkan tentang kekuasaan, tentang kejayaan, ya, tentang penghormatan, ya, nama baik oleh dunia ini. Tetapi semua tidak gratis. Akhirnya apa? Kita penuh dengan ambisi. Semua energi kita
hanya untuk merengkuh semua yang disediakan oleh dunia ini. Secara tidak sengaja, tidak sadar, kita telah memasukkan dunia seluruhnya dengan segala kenikmatannya itu ke dalam hati kita. Masuk semua dalam hati kita. Jadi hati kita penuh dengan keinginan-keinginan duniawi saja. Nah, itulah Babilonia kita. Dunia ini Babilonia kita yang menawarkan segala kenikmatan. Dan Babilonia itu dimasukkan ke dalam hati kita tanpa kita sadari. Nah, ini kita perlu keluarkan sekarang. Allah memanggil kita untuk membebaskan diri, memerdekakan diri dari Babilonia zaman sekarang, yaitu menerima kenikmatan-kenikmatan dunia. Menghabiskan waktu kita hanya untuk memikirkan hal-hal yang duniawi, yang pusatnya adalah diri sendiri. Egosentris. Pokoknya diri saya sendiri, keluarga saya sendiri, terhormat, berkuasa, ya saya tidak peduli dengan kehidupan ini. Advent memanggil kita untuk mengeluarkan Babilonia dalam diri kita. Oh, apakah kalau begitu kita dilarang punya materi, kekuasaan, dan tidak. Mengeluarkan Babilonia, nikmat dunia itu dalam diri kita. Dan ambil Yesus masuk. Biarkan ia masuk. Biarkan cinta kasih yang menguasai diri kita. Biarkan bela rasa yang menguasai diri kita. Biarkan semangat mengampuni menguasai diri kita. Biarkan semangat solidaritas menguasai diri kita. Sekalipun kita juga mendapatkan hal-hal duniawi yang kita butuhkan. Sekalipun juga itu dilimpahkan kepada kita. Semua hal yang duniawi kita bisa dapatkan. Tetapi di hati saya, tidak dikuasai semua kenikmatan itu. Semua yang diberikan Tuhan kepada saya itu bisa saya lakukan, berikan. Menjadi alat atau media saya menyerukan kabar baik. Supaya orang juga merasakan kemuliaan Tuhan, merasakan cinta kasih Tuhan, merasakan pengampunan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, merasakan bela rasa Tuhan dalam kehidupannya. Serukanlah ya, kabar baik itu, kita semua dipanggil. Masa Advent itu masa pembebasan kita dari nikmat dunia. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami diajak untuk keluar dari kehidupan kami sehari-hari yang tanpa disengaja ternyata kami sudah dikuasai oleh banyak kenikmatan dunia. Biarlah kami bisa menjadi orang merdeka yang dikuasai oleh Kristus. Orang yang berseru-seru bagi diri kami sendiri untuk menyatakan kabar baik, pengampunan, cinta kasih, solidaritas atau bela rasa kepada orang lain. Dan biarlah semua itu bisa terwujud dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di masa Advent ini kami dipanggil untuk menjadi seorang yang merdeka, tidak dikuasai oleh nikmat dunia. Malah dijadikan Tuhan untuk berseru-seru melalui hidup kami, menyatakan cinta kasih, pengampunan, bela rasa atau solidaritas kami kepada yang lain. Biarlah bisa kami mulai dari keluarga kami dan orang-orang sekeliling kami. Kami percaya. Berkatilah bangsa kami ya Tuhan. Berkatilah bangsa-bangsa di dunia yang di akhir-akhir tahun ini sepertinya mendapatkan kabar gembira dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berita banyak tersebar bahwa vaksin COVID sudah ditemukan dan bahkan dibagikan. Biarlah semua itu menjadi berita yang memberi semangat dalam hidup kami, tanpa kami mengurangi sikap berjaga-jaga atau waspada terhadap pemaparan COVID-19. Dan yang tidak kalah pentingnya, kami juga
bisa membangun kehidupan dunia ini dengan kemampuan untuk solidaritas dengan yang lain, sekalipun berbeda-beda. Kami berserah kepada Tuhan untuk segala keadaan kami dalam hidup ini. Biarlah Tuhan sertai, biarlah Tuhan memberi kami kekuatan dalam setiap kesulitan. Kami percaya Tuhan menyertai di padang gurun kami untuk kami terus menjalani pertobatan dan menjadi orang yang berseru-seru mengabarkan kabar baik bagi dunia. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, terima kasih perjumpaan kita hari ini. Kita jumpa dalam pemahaman Alkitab berikutnya. Mari kita jadikan diri kita penyemai benih perdamaian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.